Hujan deras mengguyur Jakarta Selatan malam itu, seolah langit turut menangisi kepergian Damar. Air yang jatuh dari langit menghantam atap genting rumah mewah itu dengan suara gemuruh yang konstan, menyamarkan suara lantunan doa yang bergema dari ruang tengah. Ini adalah malam ketujuh sejak Damar pergi untuk selamanya. Tenda-tenda putih yang dipasang di halaman depan basah kuyup, dan para pelayat yang datang harus berlarian kecil dari mobil mereka menuju teras agar tidak basah. Larasati duduk di sudut ruang tamu, mengenakan pakaian serba putih dengan kerudung yang menutupi sebagian wajahnya yang pucat. Ia tidak menangis. Air matanya seolah sudah kering sejak hari pertama jenazah suaminya dimandikan. Sebagai istri, ia berusaha terlihat tegar. Ia menyalami satu persatu tamu yang datang dengan anggukan sopan dan senyum tipis yang dipaksakan. Yang sabar ya, Bu Larasati. Pak Damar itu orang baik. Sangat saleh, ucap seorang ibu-ibu pengajian sambil menepuk pelan punggung tangan Larasati. Iya, Bu. Terima kasih doanya, jawab Larasati pelan. Suami ibu itu contoh suami teladan. Setia, tidak pernah macam-macam, dermawan lagi. Surga tempatnya, Bu. Tambah tamu lainnya. Larasati hanya mengangguk. Dalam hati, ia membenarkan semua pujian itu. Damar memang sempurna. Selama 16 tahun pernikahan mereka, tidak pernah sekalipun Damar menyakiti hatinya. Damar selalu pulang tepat waktu, selalu lembut dalam bertutur kata, dan tidak pernah terdengar desas-desus miring tentang dirinya. Damar adalah definisi suami yang didambakan semua wanita. Kepergiannya yang mendadak karena serangan jantung di kantor benar-benar memukul Larasati hingga ke ulu hati. Rasanya seperti ada separuh nyawanya yang ikut dicabut paksa. Namun, di tengah suasana duka yang khusyuk itu, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Larasati. Sesuatu yang terasa ganjil dan tidak pada tempatnya. Dari arah ruang keluarga, terdengar suara tangisan yang begitu menyayat hati. Suara itu bukan milik Larasati, melainkan milik Winda, adik kandung Larasati sendiri. Winda duduk bersimpuh di dekat foto besar Damar yang dihiasi bunga melati. Tubuhnya terguncang hebat. Air matanya membanjiri wajahnya yang cantik namun kini bengkak dan merah. Ia meraung-raung, memanggil nama Damar berulang kali seolah-olah dialah yang paling kehilangan. Mas Damar, kenapa secepat ini? Mas? Kenapa kamu tinggalkan aku? Ratap Winda di sela isak tangisnya. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Pandangan mereka beralih dari Larasati yang tenang ke arah Winda yang histeris. Situasi itu membuat Larasati merasa sangat tidak nyaman. Ia tahu Winda memang dekat dengan Damar sebagai kakak ipar, tetapi tangisan ini terasa berlebihan. Winda menangis seolah-olah dia baru saja kehilangan kekasih hatinya, bukan sekadar kakak ipar. Larasati mencoba menepis pikiran buruk itu. Mungkin Winda hanya terlalu syok, pikirnya. Winda memang pribadi yang emosional dan dramatis sejak kecil. Apalagi belakangan ini, Damar sering membantu Winda dalam masalah keuangan. Mungkin Winda merasa kehilangan sandaran hidupnya. Larasati berdiri perlahan. Kakinya terasa lemas namun ia memaksakan diri untuk berjalan menghampiri adiknya. Ia menyentuh bahu Winda dengan lembut. Winda, sudah. Malu dilihat banyak orang. Ikhlaskan Mas Damar, bisik Larasati. Winda menepis tangan kakaknya dengan kasar. Ia menatap Larasati dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kilatan amarah, ketakutan, dan kesedihan yang bercampur aduk di mata sembab itu. Mbak tidak mengerti. Mbak Laras tidak tahu apa-apa. Seru Winda setengah berteriak, membuat suasana ruangan menjadi hening seketika. Para tamu terdiam. Pura-pura sibuk dengan buku Yasin mereka namun telinga mereka terpasang tajam. Winda, tegur Larasati dengan nada sedikit lebih tegas. Matanya memberi isyarat agar adiknya diam. Jaga sikapmu. Ini tahlilan suamiku. Winda menunduk, kembali menangis. Kali ini lebih pelan namun tetap terdengar pilu. Seorang pembantu rumah tangga datang membawa segelas air hangat dan memberikannya pada Winda. Larasati menghela napas panjang. Mencoba mengatur detak jantungnya yang tiba-tiba berpacu cepat. Ucapan Winda barusan terngiang-ngiang di kepalanya. Mbak tidak tahu apa-apa. Apa maksudnya?
Apa yang tidak Larasati ketahui tentang suaminya sendiri? Malam semakin larut. Satu persatu tamu mulai berpamitan. Hujan di luar mulai reda, menyisakan gerimis dan hawa dingin yang menusuk tulang. Setelah tamu terakhir pulang, rumah besar itu kembali sunyi. Kesunyian yang mencekam. Larasati duduk di sofa ruang tamu yang kosong, menatap nanar ke arah bingkai foto Damar. Di foto itu, Damar tersenyum hangat, senyum yang selalu membuat Larasati merasa aman. "Mas, apa ada yang kamu sembunyikan dariku?" gumam Larasati pada foto itu. Winda sudah masuk ke kamar tamu, mengunci diri. Larasati tidak berniat mengetuk pintu adiknya malam itu. Ia terlalu lelah. Lelah fisik dan lelah hati. Namun, benih keraguan yang ditanamkan oleh perilaku aneh Winda mulai tumbuh di hati Larasati. Ia merasa duka yang ia rasakan tidak lagi murni. Ada noda hitam bernama curiga yang mulai menyebar perlahan, mengotori kenangan indahnya tentang Damar. Larasati beranjak menuju kamar tidurnya, kamar yang kini terasa terlalu luas untuk ditempati sendirian. Di atas meja nakas, ponsel Damar tergeletak mati. Larasati belum berani menyalakannya sejak Damar meninggal. Ia takut. Entah takut pada rasa rindu yang akan membuncah saat melihat foto-foto mereka, atau takut menemukan sesuatu yang lain. Malam itu, Larasati tidur dengan perasaan gelisah, ditemani bayang-bayang wajah Winda yang basah oleh air mata dan teriakan histeris yang menggantung di udara. 3 hari setelah acara tahlilan itu, Larasati memenuhi panggilan pengacara almarhum suaminya. Pagi itu Jakarta cukup cerah. Kontras dengan suasana hati Larasati yang masih mendung. Mobil hitam yang membawanya membelah kemacetan menuju daerah Jakarta Pusat, tempat kantor notaris dan pengacara Damar berada. Gedung kantor itu terlihat tua namun kokoh dan berwibawa. Larasati melangkah masuk, disambut oleh resepsionis yang langsung mengantarnya ke ruangan Pak Anwar, pengacara kepercayaan Damar selama 10 tahun terakhir. Ruangan itu berpendingin udara cukup kuat, membuat bulu kuduk Larasati sedikit meremang. Aroma kertas tua dan kopi memenuhi udara. "Silakan duduk, Bu Larasati. Saya turut berduka cita yang sedalam-dalamnya sekali lagi," ucap Pak Anwar, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan rambut yang mulai memutih. "Terima kasih, Pak Anwar," jawab Larasati singkat. Ia meletakkan tasnya di pangkuan, meremas talinya erat-erat untuk menyalurkan kegugupannya. Pak Anwar membuka sebuah map tebal di atas mejanya. "Sesuai prosedur, saya harus membacakan rincian aset dan wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum Pak Damar. Beliau sudah mempersiapkan ini cukup lama, seolah beliau tahu kesehatannya menurun, meskipun beliau tidak pernah bilang." Larasati mendengarkan dengan saksama. Pak Anwar mulai membacakan daftar panjang aset yang dimiliki Damar. Rumah utama di Jakarta Selatan, beberapa unit apartemen yang disewakan, saham di perusahaan properti, deposito di beberapa bank, dan 2 mobil mewah. Semuanya jatuh ke tangan Larasati sebagai istri sah dan pewaris tunggal, karena mereka belum dikaruniai anak. Jumlah kekayaan itu sangat besar, cukup untuk menjamin hidup Larasati hingga 7 turunan. Namun, tidak ada satupun angka-angka itu yang bisa mengembalikan Damar. Dan yang terakhir, ucap Pak Anwar sambil merogoh laci mejanya. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil yang terlihat agak kusam. Dari dalam amplop itu, ia mengeluarkan sebuah kunci kuningan tua yang berukuran cukup besar dan berat. Kunci itu terlihat antik, dengan sedikit karat di bagian ujungnya. Ada gantungan kunci dari kayu yang bertuliskan, "Villa Merapi", dengan cat yang sudah mulai mengelupas. Pak Anwar meletakkan kunci itu di hadapan Larasati. Bunyi logam beradu dengan kaca meja terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. "Ini apa, Pak?" tanya Larasati bingung. Ia tidak pernah melihat kunci ini sebelumnya. "Ini kunci sebuah villa di daerah Kaliurang, Yogyakarta. Tepatnya di kaki Gunung Merapi," jelas Pak Anwar. "Pak Damar membelinya sekitar 20 tahun yang lalu, sebelum menikah dengan ibu. Dalam wasiatnya, beliau secara khusus meminta saya menyerahkan kunci ini langsung ke tangan ibu setelah beliau tiada." Dahi Larasati berkerut. Yogyakarta? Kaliurang? Ingatan Larasati melayang ke masa lalu. Selama pernikahan mereka,
Damar sering sekali pergi ke Yogyakarta. Ia selalu beralasan ada urusan bisnis, meninjau proyek, atau bertemu klien penting. Setiap kali Larasati meminta untuk ikut, ingin sekadar jalan-jalan atau menemaninya, Damar selalu melarang dengan tegas. Jangan, sayang. Di sana itu daerah proyek, berdebu, panas, dan tidak nyaman. Kamu tidak akan betah. Lagi pula aku di sana kerja, tidak akan sempat menemanimu jalan-jalan. Kamu di rumah saja ya, istirahat. Begitu kata Damar dulu. Alasan yang selalu masuk akal. Diucapkan dengan nada lembut namun menutup celah untuk dibantah. Larasati yang penurut selalu percaya. Saya tidak pernah tahu Damar punya villa di sana. Pak, dia bilang dia hanya menginap di hotel setiap ke Jogja. Kata Larasati, suaranya terdengar ragu. Pak Anwar menatap Larasati dengan pandangan yang menyiratkan rasa simpati, atau mungkin kasihan. Pak Damar memang sangat tertutup soal properti yang satu ini, Bu. Beliau bahkan membayar pajak dan tagihan listriknya lewat rekening pribadi yang terpisah, bukan rekening bersama. Tapi secara hukum, villa ini sekarang milik ibu sepenuhnya. Sertifikatnya ada di dalam map ini. Larasati mengambil kunci tua itu. Terasa dingin dan berat di telapak tangannya. Kunci ini bukan sekadar pembuka pintu, tapi juga pembuka kotak Pandora masa lalu suaminya. Mengapa Damar menyembunyikan villa ini? Kenapa ia selalu melarang Larasati ke Yogyakarta? Apa yang ada di dalam villa itu sampai-sampai Damar merahasiakannya begitu rapat selama belasan tahun? Apakah ada orang yang merawat villa itu, Pak? Tanya Larasati menyelidik. Setahu saya tidak ada penjaga tetap, Bu. Pak Damar biasa mengurusnya sendiri saat beliau berkunjung. Kondisinya mungkin tidak terlalu terawat. Jawab Pak Anwar. Larasati menatap kunci itu lekat-lekat. Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa dukanya. Ia merasa ada potongan teka-teki kehidupan Damar yang hilang. Dan kunci ini adalah jawabannya. Ia teringat kembali pada tangisan histeris Winda. Pada ucapan adiknya yang mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa. Mungkinkah rahasia itu ada di sana? Pak Anwar, apakah saya bisa menjual villa ini? Tanya Larasati tiba-tiba. Tentu saja bisa, Bu. Itu hak ibu. Jika ibu mau, saya bisa bantu carikan agen properti di Yogyakarta. Baik, saya berencana menjualnya, kata Larasati tegas. Ia tidak butuh villa di tempat yang jauh, tempat yang menyimpan rahasia suaminya. Tapi, Larasati berhenti sejenak, menimbang keputusannya. Sebelum saya jual, saya ingin melihatnya dulu. Saya harus tahu apa yang saya jual. Pak Anwar mengangguk mengerti. Itu keputusan yang bijak. Hati-hati di jalan, Bu. Jalur ke Kaliurang kadang berkabut tebal. Keluar dari kantor pengacara, Larasati menggenggam kunci itu erat-erat di dalam saku blazernya. Tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan pulang ke rumah. Ia meminta sopirnya untuk mengantarnya ke stasiun kereta api Gambir. Ia akan berangkat ke Yogyakarta hari ini juga. Ia harus melihat sendiri apa yang disembunyikan Damar di kaki gunung berapi itu. Di dalam mobil, Larasati menelepon Winda. Telepon itu berdering lama sebelum akhirnya diangkat. Halo, Mbak? Suara Winda terdengar serak. Seperti baru bangun tidur atau habis menangis lagi. Winda, Mbak mau pergi keluar kota sebentar. Mungkin 2 atau 3 hari. Kamu jaga rumah ya. Tolong lihat-lihat pembantu. Pastikan rumah tetap bersih. Ujar Larasati datar. Ia sengaja tidak memberitahu tujuan sebenarnya. Kemana, Mbak? Kok mendadak? Tanya Winda dengan nada curiga. Urusan bisnis Mas Damar yang belum selesai. Ada aset yang harus Mbak cek. Jawab Larasati berbohong. Oh, sudah. Hati-hati, Mbak. Jawab Winda singkat. Larasati memutus sambungan telepon. Ia menyandarkan kepalanya ke jok mobil, menatap jalanan Jakarta yang padat merayap. Hatinya berdebar kencang, campuran antara takut dan penasaran. Ia merasa seperti sedang berjalan menuju tepi jurang, namun ia tidak bisa berhenti. Ia harus tahu kebenaran tentang laki-laki yang selama ini tidur di sebelahnya. Kunci, Villa Merapi.
Itu kini terasa membakar di dalam sakunya, menuntut untuk segera digunakan. Perjalanan ke utara akan segera dimulai, dan Larasati tidak tahu bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Kereta api Taksaka pagi itu melaju membelah persawahan Jawa Tengah yang mulai menguning. Larasati duduk di dekat jendela, menatap kosong ke arah pemandangan yang bergerak cepat di luar sana. Pantulan wajahnya di kaca jendela memperlihatkan guratan lelah yang tidak bisa disembunyikan oleh riasan tipis di wajahnya. Perjalanan ini terasa surrealis baginya. Seumur hidup menjadi istri Damar, ia tidak pernah diizinkan menginjakan kaki di tanah Yogyakarta dengan alasan keselamatan dan kenyamanan. Kini, ia justru menuju ke sana sendirian, membawa kunci misterius yang ditinggalkan suaminya. Ponsel di tangannya bergetar beberapa kali, menampilkan pesan-pesan bela sungkawa dari kolega dan teman-teman sosialitanya yang baru mendengar kabar duka. Larasati hanya membaca sekilas tanpa berniat membalas. Pikirannya terfokus pada satu tujuan, Villa Merapi. Nama itu terdengar asing sekaligus menakutkan. Mengapa Damar menamai vilanya dengan nama gunung berapi yang sewaktu-waktu bisa meletus? Apakah itu simbol dari kehidupan rahasianya yang berbahaya? Tiba di stasiun Tugu Yogyakarta, Larasati disambut oleh hiruk-pikuk penumpang dan tawaran jasa taksi. Udara kota Yogyakarta terasa hangat dan lembab, berbeda dengan dinginnya AC kereta. Larasati tidak membuang waktu. Ia segera menuju konter penyewaan mobil yang sudah ia hubungi sebelumnya. Ia memilih menyewa sebuah mobil jenis SUV yang tangguh, mengingat ia tidak tahu seperti apa medan jalan menuju villa tersebut. Ia ingin menyetir sendiri. Ia butuh ruang untuk berpikir, ruang untuk sendiri tanpa harus berbasa-basi dengan sopir sewaan. Larasati menyalakan mesin mobil dan memasukkan alamat yang tertera pada sertifikat villa ke dalam aplikasi peta di ponselnya. Titik lokasi itu berada jauh di utara, di lereng selatan Gunung Merapi, melewati kawasan wisata Kaliurang yang populer. 1 jam perjalanan, gumam Larasati melihat estimasi waktu di layar ponselnya. Ia mulai mengemudikan mobil membelah jalanan Yogyakarta yang padat oleh sepeda motor. Semakin ke utara, jalanan semakin menanjak. Pemandangan gedung-gedung pertokoan perlahan berganti menjadi deretan pepohonan besar dan warung-warung makan sederhana di pinggir jalan. Udara yang masuk melalui ventilasi mobil perlahan berubah menjadi sejuk. Memasuki kawasan Kaliurang, suasana berubah drastis. Langit yang tadinya cerah di pusat kota kini tertutup awan mendung yang menggantung rendah. Kabut tipis mulai turun, menyelimuti jalan aspal yang berkelok-kelok. Pohon-pohon pinus menjulang tinggi di kiri dan kanan jalan, seolah menjadi pagar betis yang menyambut kedatangannya, atau justru memperingatkannya untuk berbalik arah. Larasati memperlambat laju kendaraannya. Aplikasi peta mengarahkannya untuk berbelok ke sebuah jalan kecil yang tidak beraspal mulus, menjauh dari jalan utama yang ramai oleh wisatawan. Jalan itu sempit, hanya cukup untuk 1 mobil, dan dikelilingi oleh vegetasi yang lebat. Semak belukar tumbuh liar di sisi jalan, dan ranting-ranting pohon sesekali menyentuh atap mobilnya, menimbulkan suara gesekan yang membuat ngilu. Apa benar di sini tempatnya? Larasati mulai ragu. Damar adalah pria yang menyukai kemewahan dan kenyamanan. Rasanya mustahil dia memiliki aset di tempat terpencil seperti ini. Damar selalu mengeluh jika harus menginap di hotel yang aksesnya sulit atau fasilitasnya kurang bintang 5. Namun, Larasati terus melaju, mengikuti titik biru di layar ponselnya. Semakin dalam ia masuk ke jalan kecil itu, kabut semakin tebal. Jarak pandang menjadi terbatas. Suara mesin mobil terdengar begitu bising di tengah kesunyian hutan pinus. Tidak ada rumah penduduk di sekitar situ. Hanya ada suara angin yang mendesis di sela-sela dedaunan dan suara serangga hutan yang bersahutan. Perasaan Larasati mulai tidak enak. Jantungnya berdegup kencang. Ia teringat kata-kata Damar dulu. Di sana berbahaya, sayang. Apakah bahaya itu nyata? Atau hanya bualan Damar untuk menjauhkannya? Tiba-tiba, aplikasi peta bersuara. Anda telah tiba di tujuan. Larasati menghentikan mobilnya. Di hadapannya, tertutup oleh rimbunnya pohon beringin tua dan tanaman merambat liar, berdiri sebuah gerbang besi tinggi yang sudah berkarat. Di balik gerbang itu,
Samar-samar terlihat sebuah bangunan rumah bergaya kolonial Belanda dengan cat putih yang mulai memudar. Gentingnya berwarna merah tua, sebagian tertutup lumut, menandakan bangunan itu sudah tua dan sering diguyur hujan. Ini bukan gudang. Ini jelas sebuah rumah tinggal, atau setidaknya pernah menjadi rumah tinggal. Larasati mematikan mesin mobil. Kesunyian langsung menyergapnya. Hanya suara gerimis yang mulai turun membasahi kaca depan mobil. Ia mengambil payung dari kursi belakang dan kunci kuningan pemberian pengacara. Dengan napas tertahan, ia melangkah keluar. Udara dingin langsung menusuk kulitnya, menembus blazer yang ia kenakan. Aroma tanah basah dan daun pinus begitu kuat tercium. Ia mendekati gerbang besi itu. Ada gembok besar yang mengunci rantai yang melilit gerbang. Larasati mencoba mencocokkan kunci di tangannya. Tangannya sedikit gemetar karena dingin dan gugup. Klik. Gembok itu terbuka dengan mudah, meski terlihat tua. Rupanya mekanisme dalamnya masih terawat dengan baik, seolah sering diminyaki. Larasati mendorong gerbang besi itu. Suara engsel yang berkarat memecah kesunyian hutan, terdengar seperti rintihan panjang yang menyayat hati. Larasati melangkah masuk ke halaman villa. Halaman itu luas, ditumbuhi rumput hijau yang tampak rapi, terlalu rapi untuk rumah yang ditinggalkan. Ada beberapa pot bunga besar berisi tanaman hias yang tumbuh subur di teras depan. Tidak ada kesan angker atau terlantar seperti yang ia bayangkan. Justru, tempat ini terasa damai. Ada aura ketenangan yang aneh di sini, seolah waktu berhenti berputar di balik gerbang ini. Bangunan villa itu sendiri terlihat kokoh dengan jendela-jendela besar berteralis kayu jati. Teras depannya luas, dilengkapi dengan sepasang kursi rotan dan sebuah meja kecil. Di atas meja itu, Larasati melihat sebuah asbak yang sudah bersih. Namun ada bekas noda hitam kecil seolah baru saja dipakai beberapa hari yang lalu. Larasati berdiri di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati tebal dengan ukiran yang indah. Ukiran itu bermotif bunga dan burung, sangat detail dan artistik. Damar tidak pernah menyukai seni ukir tradisional. Dia lebih suka desain minimalis modern. Keanehan demi keanehan mulai menumpuk di benak Larasati. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Apapun yang ada di balik pintu ini, ia harus siap menghadapinya. Ia adalah Larasati, istri sah Damar, dan pemilik sah tempat ini sekarang. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia memasukkan anak kunci ke lubang pintu utama. Kunci berputar mulus. Pintu tak terkunci lagi. Dengan dorongan pelan, pintu itu terbuka, memperlihatkan kegelapan di dalamnya yang siap menyambut Larasati. Aroma samar kayu cendana dan sedikit wangi masakan menyeruak keluar, menyapa indera penciumannya. Wangi yang sangat familiar, namun bukan wangi rumah mereka di Jakarta. Larasati melangkah masuk, meninggalkan kabut dingin di luar, dan masuk ke dalam misteri yang selama belasan tahun disembunyikan suaminya. Larasati meraba dinding di dekat pintu, mencari saklar lampu. Ketika ia menemukannya dan menekannya, cahaya kuning hangat dari lampu gantung kristal di langit-langit seketika menerangi ruangan itu. Larasati ternganga. Tas tangan yang dipegangnya hampir terjatuh ke lantai. Ia tidak menemukan gudang kosong berdebu atau tumpukan berkas proyek seperti yang selalu dikatakan Damar. Di hadapannya, terbentang sebuah ruang tamu yang begitu hangat, nyaman, dan hidup. Lantai ruangan itu terbuat dari ubin tegel bermotif klasik yang bersih mengkilap. Ada karpet bulu tebal tergelar di tengah ruangan, diapit oleh sofa-sofa empuk berwarna krem yang terlihat sangat nyaman untuk diduduki berjam-jam. Di sudut ruangan, ada sebuah perapian batu, sesuatu yang jarang ada di rumah-rumah Indonesia, namun masuk akal untuk udara Kaliurang yang dingin. Di atas perapian itu, berjejer rapi beberapa piala kecil, seperti piala lomba melukis atau olahraga tingkat anak-anak. Namun, yang membuat napas Larasati tercekat bukanlah perapian atau perabotannya, melainkan dinding-dindingnya. Dinding ruang tamu itu dipenuhi oleh puluhan bingkai foto berbagai ukuran. Larasati melangkah mendekat seolah terhipnotis. Kakinya terasa berat, seakan ada timah yang menggelayuti langkahnya. Matanya menelusuri satu persatu foto itu dengan perasaan yang hancur berkeping-keping.
Di salah satu foto terbesar yang tergantung tepat di tengah dinding, terlihat sosok Damar. Tapi itu bukan Damar yang dikenal Larasati. Damar di foto itu tidak mengenakan setelan jas mahal buatan Italia atau jam tangan mewah. Damar di sana hanya mengenakan kaos oblong putih polos dan celana pendek selutut. Wajahnya belepotan arang, tangannya memegang kipas sate, dan ia sedang tertawa lepas, terbahak-bahak hingga matanya menyipit. Larasati mencoba mengingat kapan terakhir kali ia melihat suaminya tertawa selepas itu. Ia tidak bisa mengingatnya. Di rumah Jakarta, Damar selalu tersenyum sopan, tertawa kecil, dan menjaga wibawa. Di sini, dia terlihat bebas. Di samping Damar dalam foto itu, berdiri seorang wanita. Wanita itu cantik, namun kecantikannya sangat berbeda dengan Larasati atau teman-teman sosialitanya. Wajahnya polos tanpa riasan tebal, kulitnya sawo matang yang eksotis, dan ia mengenakan daster batik sederhana. Wanita itu sedang menyuapi Damar potongan sate sambil tersenyum manis. Tatapan matanya memancarkan kasih sayang yang tulus. Lalu, ada seorang anak laki-laki kecil di gendongan punggung Damar. Anak itu tertawa lebar, memamerkan gigi susunya yang tanggal 1. Wajah anak itu, ya Tuhan! Wajah itu bagaikan pinang dibelah dua dengan wajah Damar. Hidungnya, bentuk matanya, bahkan cara tertawanya, semuanya adalah duplikat Damar. Larasati beralih ke foto lain. Foto perayaan ulang tahun sederhana. Ada kue tart buatan sendiri yang bentuknya tidak sempurna, dengan lilin angka 7. Damar, wanita itu, dan si anak laki-laki meniup lilin bersama-sama. Mereka terlihat seperti keluarga kecil yang paling bahagia di dunia. Keluarga yang sempurna. Air mata Larasati akhirnya tumpah. Bukan air mata duka karena kehilangan suami, melainkan air mata kemarahan dan rasa sakit karena dikhianati. Selama ini, setiap kali Damar pamit, dinas luar kota, untuk meninjau proyek yang katanya berbahaya dan berdebu, ternyata dia pulang ke sini. Ke rumah ini. Ke keluarga keduanya. Larasati merasa bodoh. Sangat bodoh. Ia teringat betapa ia selalu membanggakan kesetiaan Damar di depan teman-temannya. Betapa ia selalu merasa beruntung memiliki suami yang lurus. Ternyata, semua itu hanya panggung sandiwara. Damar memiliki dunia lain yang tidak tersentuh oleh Larasati. Larasati berjalan menyusuri ruangan itu seperti orang linglung. Ia melihat sebuah rak buku kecil di dekat jendela. Di sana tersusun rapi komik-komik anak, buku pelajaran sekolah dasar, dan beberapa mainan robot-robotan yang catnya sudah mulai mengelupas. Larasati mengambil salah satu mainan itu. Ada stiker nama tertempel di bawah kaki robot itu. Milik Satria. Jadi nama anak itu Satria. Larasati meletakkan kembali mainan itu dengan tangan gemetar. Ia merasa seperti penyusup di rumah orang lain. Ia merasa melanggar privasi sebuah keluarga yang bahagia. Tapi bukankah ini vilanya? Bukankah Damar suaminya? Hak apa yang dimiliki wanita dan anak di foto itu atas waktu dan cinta Damar? Pandangan Larasati tertumbuk pada sebuah kalender dinding tua yang masih tergantung, meskipun tahunnya sudah lewat 2 tahun yang lalu. Di kalender itu, banyak tanggal yang dilingkari dengan spidol merah. Ada tulisan tangan Damar di sana. 15 Mei, ulang tahun Satria. Jangan lupa beli sepeda. 20 Juni, ambil rapot Satria. 10 Juli, piknik ke pantai. Tulisan tangan itu begitu akrab bagi Larasati. Itu tulisan yang sama yang sering menulis memo singkat di meja makannya di Jakarta. Maaf pulang telat, sayang, ada meeting. Bedanya, tulisan di kalender ini penuh dengan rencana kehidupan. Penuh dengan antusiasme seorang ayah yang terlibat dalam tumbuh kembang anaknya. Sementara di Jakarta, Damar selalu menyerahkan urusan rumah tangga pada pembantu dan Larasati. Kamu pembohong hebat, Mas, desis Larasati. Suaranya parau dan penuh kebencian. Ia terus berjalan, masuk lebih dalam ke arah ruang keluarga. Di atas meja kopi, tergeletak sebuah buku sketsa. Larasati membukanya. Halaman-halaman itu penuh dengan gambar sketsa wajah Damar. Ada yang sedang tidur, ada yang sedang membaca koran, ada yang sedang minum kopi.
Goresan pensilnya halus dan penuh perasaan. Di pojok kanan bawah setiap gambar, tertulis inisial kecil, KFS. Larasati menutup buku itu dengan kasar. Dadanya sesak. Ia merasa mual. Rumah ini bukan sekadar tempat perselingkuhan. Rumah ini adalah bukti bahwa Damar memiliki hati yang terbagi. Atau mungkin hati Damar sepenuhnya ada di sini, dan Larasati di Jakarta hanyalah kewajiban formalitas. Tiba-tiba, Larasati mendengar suara langkah kaki dari arah belakang rumah. Langkah kaki yang berat, menginjak lantai kayu. Larasati tersentak. Ia pikir rumah ini kosong. Ia pikir tidak ada orang di sini. Jantungnya berpacu cepat. Apakah itu penjaga villa? Atau maling? Larasati menyambar sebuah vas bunga dari meja terdekat, menggenggamnya erat sebagai senjata. Ia mematikan lampu ruang tamu, membuat ruangan menjadi remang-remang, hanya diterangi cahaya sore yang mendung dari jendela. Ia bersembunyi di balik sofa, menahan napas. Langkah kaki itu semakin mendekat. Terdengar suara pintu belakang dibuka. Lalu suara seseorang bersenandung pelan. "Assalamualaikum." Suara bariton seorang laki-laki terdengar menggema di ruangan yang sunyi itu. Larasati tidak menjawab. Tubuhnya kaku. "Ibu? Apa ada orang?" Suara itu bertanya lagi. Kali ini nadanya lebih waspada. Pintu depan terbuka. Larasati mengintip sedikit dari balik sofa. Dalam keremangan, ia melihat siluet seorang pemuda berdiri di ambang pintu yang menghubungkan ruang tamu dan dapur. Pemuda itu tinggi tegap, mengenakan jaket tebal yang basah oleh hujan. Ia membawa tas ransel besar di punggungnya. Pemuda itu melangkah masuk, lalu meraba dinding mencari saklar lampu. Klik! Lampu kembali menyala terang. Larasati yang bersembunyi di balik sofa kini terekspos, meski hanya sebagian kepalanya. Pemuda itu menoleh ke arah sofa dan terlonjak kaget saat melihat Larasati yang memegang vas bunga dengan wajah pucat pasi. Mereka saling bertatapan selama beberapa detik dalam kebisuan yang menegangkan. Larasati menatap pemuda itu, dan rasanya seperti melihat hantu. Mata itu, hidung itu, rahang yang tegas itu. Pemuda di hadapannya adalah versi muda dari Damar. Tidak diragukan lagi. Ini adalah anak laki-laki yang ada di foto tadi. Satria. Namun dia bukan lagi anak kecil. Dia sudah tumbuh menjadi pria dewasa. "Siapa kamu?" tanya Larasati dengan suara bergetar. Meski ia sudah tahu jawabannya. Ia perlahan berdiri, menurunkan vas bunga di tangannya namun tetap waspada. Pemuda itu menatap Larasati dengan tatapan yang sulit ditebak. Tidak ada rasa takut di matanya. Hanya rasa sedih yang mendalam dan sedikit keterkejutan. Ia meletakkan ranselnya di lantai perlahan. "Saya Satria," jawab pemuda itu sopan namun tegas. Ia menatap Larasati lurus-lurus. "Dan Anda pasti Ibu Larasati, istri ayah dari Jakarta." Larasati terdiam, lidahnya keluh. Pemuda ini tahu siapa dirinya. "Ayah sudah bilang, suatu hari nanti jika dia tidak kembali, Ibu pasti akan datang ke sini," lanjut Satria. Suaranya tenang, namun menyiratkan kepedihan yang sama besarnya dengan yang dirasakan Larasati. "Ayah sudah mempersiapkan kami untuk hari ini." "Mempersiapkan kalian?" Larasati mengulang kata-kata itu dengan bingung. "Maksudmu, Damar tahu dia akan mati?" Satria menggeleng pelan. "Bukan mati, Bu. Tapi ketahuan. Ayah selalu hidup dalam ketakutan. Dia menyembunyikan kami di sini bukan karena dia malu punya istri desa seperti ibu saya. Tapi dia menyembunyikan kami untuk melindungi kami." "Melindungi dari siapa?" tanya Larasati, suaranya meninggi. "Dari aku, istri sahnya." Satria menatap Larasati dengan pandangan yang membuat bulu kuduk Larasati meremang. Tatapan itu penuh peringatan. "Bukan dari ibu," jawab Satria pelan. "Tapi dari adik ibu, Tante Winda." Nama itu disebut lagi. Larasati merasa kakinya lemas. Vas bunga di tangannya terlepas dan jatuh ke karpet tebal dengan suara buk yang tumpul. Potongan-potongan teka-teki itu mulai berjatuhan di hadapannya, membentuk gambar yang mengerikan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hujan di luar semakin deras,
mengguyur atap seng pelindung teras dengan suara berisik yang memekakan telinga. Namun, di dalam ruang tamu villa yang hangat itu, keheningan terasa begitu mencekam hingga Larasati bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berpacu liar. Ia masih berdiri mematung, menatap pemuda bernama Satria itu. Wajah pemuda itu adalah cerminan masa muda Damar yang begitu identik. Seolah-olah waktu telah dilipat dan Larasati sedang berhadapan dengan hantu suaminya dari masa lalu. Satria bergerak perlahan, tidak ingin membuat Larasati semakin takut. Ia berjalan menuju dapur yang menyatu dengan ruang makan tanpa sekat, lalu menyalakan kompor. "Silakan duduk dulu, Bu Larasati. Ibu pasti kedinginan dan syok. Saya buatkan teh hangat dulu. Ini teh melati kesukaan ayah, dan saya rasa ibu juga akan suka," ujar Satria dengan nada suara yang tenang, sopan, dan terkontrol. Tidak ada nada permusuhan sedikit pun dalam suaranya. Larasati ingin berteriak, ingin lari, ingin memaki pemuda itu karena keberadaannya adalah bukti pengkhianatan Damar. Namun, kakinya terasa seperti ditanam di lantai ubin yang dingin. Rasa penasaran dan daya tarik misteri ini menahannya. Dengan langkah kaku, Larasati menjatuhkan dirinya ke salah satu sofa empuk. Matanya tak lepas menatap punggung Satria yang sedang sibuk dengan teko dan cangkir. Gerak-geriknya, cara dia memiringkan kepala saat menuang air panas, semuanya persis Damar. Beberapa menit kemudian, Satria kembali membawa nampan berisi 2 cangkir teh yang mengepul. Aroma melati yang harum seketika memenuhi ruangan, sedikit menetralkan ketegangan di udara. Satria meletakkan cangkir itu di depan Larasati, lalu duduk di kursi yang berseberangan, menjaga jarak sopan. "Minumlah, Bu. Ini akan membantu menenangkan saraf," kata Satria. Larasati menatap cangkir itu, lalu menatap mata Satria. "Jelaskan," tuntut Larasati tajam. Suaranya serak menahan tangis. "Siapa kamu sebenarnya? Dan siapa wanita di foto itu? Jangan berbohong sedikit pun padaku." Satria menghela napas panjang. Ia menatap ke arah dinding yang penuh foto. Tatapannya melembut saat mendarat pada wajah wanita di foto itu. "Nama saya Satria. Wanita di foto itu adalah ibu saya, Kartika. Beliau meninggal 2 tahun yang lalu karena sakit." Satria memulai ceritanya dengan suara berat. "Ibu saya adalah istri siri ayah. Mereka menikah jauh sebelum ayah menikah dengan Ibu Larasati. Tapi pernikahan mereka tidak direstui oleh orang tua ayah karena ibu saya hanya orang desa biasa, anak seorang buruh tani di lereng Merapi ini." Larasati mencengkeram pegangan sofa. "Jadi, Damar menikahi saya saat dia sudah punya istri?" "Iya," jawab Satria jujur. "Tapi tolong jangan salah paham dulu. Ayah sangat mencintai Ibu Kartika. Mereka hidup bahagia di sini, dalam kesederhanaan. Tapi tekanan keluarga besar ayah di Jakarta begitu kuat. Mereka mengancam akan mencoret ayah dari hak waris dan menghancurkan hidup keluarga Ibu Kartika jika ayah tidak kembali ke Jakarta dan menikah dengan wanita yang selevel. Dan wanita itu adalah saya," sela Larasati getir. Ia merasa seperti barang dagangan yang digunakan untuk menyelamatkan status sosial. "Betul. Ayah terpaksa menikahi Ibu Larasati. Tapi, ayah tidak pernah meninggalkan kami. Dia membangun villa ini, merenovasi rumah tua warisan kakek saya, agar kami bisa hidup layak. Setiap kali ayah bilang ke ibu dia ada proyek di luar kota, dia pulang ke sini. Dia menjadi ayah yang utuh buat saya, dan suami yang penuh kasih buat Ibu Kartika." Air mata Larasati menetes. Ia merasa dikhianati. Tapi di sisi lain, ia mendengar nada cinta yang begitu besar dalam cerita Satria. Damar yang ia kenal di Jakarta adalah sosok yang kaku dan formal. Tapi Damar dalam cerita Satria adalah manusia yang hidup, yang berjuang demi cintanya. "Kenapa dia tidak menceraikan saya saja kalau dia begitu mencintai ibumu?" tanya Larasati dengan nada terluka. Satria mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Wajahnya berubah serius. "Itu yang ingin ayah lakukan, Bu. Terutama setelah Ibu Kartika meninggal 2 tahun lalu. Ayah merasa bersalah karena tidak bisa mendampingi ibu saya sepenuhnya di saat-saat terakhirnya. Ayah ingin mengakui saya secara hukum, ingin membawa saya ke Jakarta,
dan ingin berpisah baik-baik dengan Ibu Larasati agar tidak ada lagi kebohongan. Lalu kenapa dia tidak melakukannya? Kenapa dia terus berbohong sampai dia mati? Desak Larasati. Karena ancaman itu, jawab Satria cepat. Ancaman apa? Orang tuanya sudah meninggal semua. Satria. Siapa yang mengancamnya? Satria terdiam sejenak. Suara hujan di luar seolah menjadi latar musik yang menegangkan bagi pengakuan yang akan keluar dari mulutnya. Ayah menyembunyikan saya di sini bukan karena dia malu punya anak haram, Bu. Bagi ayah, saya adalah kebanggaannya. Tapi dia menyembunyikan saya karena dia takut. Ada seseorang yang tahu tentang keberadaan kami sejak lama. Seseorang yang memegang kartu as ayah. Orang itu mengancam akan membahayakan nyawa saya dan menghancurkan reputasi Ibu Larasati jika ayah berani macam-macam atau mencoba menceraikan ibu. Larasati mengerutkan kening. Siapa? Siapa orang jahat yang tega melakukan itu? Satria menatap mata Larasati lekat-lekat, seolah mencari kekuatan untuk menyampaikan kebenaran pahit itu. Adik ibu sendiri, ucap Satria lirih namun jelas. Winda. Nama itu menghantam Larasati seperti petir di siang bolong. Winda? Adiknya yang manja, yang selalu bergantung padanya? Adiknya yang menangis histeris di pemakaman? Tidak mungkin, bantah Larasati, menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Winda itu adikku. Dia sayang padaku. Dia memang agak nakal dan boros, tapi dia tidak mungkin sejahat itu. Satria berdiri, berjalan menuju sebuah lemari laci tua di pojok ruangan. Ia mengambil sebuah amplop coklat dan menyerahkannya pada Larasati. Lihat ini, Bu. Ini bukti transfer rutin yang dikirim ayah ke rekening pribadi Tante Winda setiap bulan. Jumlahnya fantastis. Jauh di atas uang jajan yang mungkin ibu tahu. Dan ini. Satria mengeluarkan selembar foto usang. Foto itu memperlihatkan Winda muda, sekitar 10 tahun yang lalu, berdiri di depan gerbang villa ini, menatap ke arah dalam dengan tatapan dingin. Tante Winda pernah ke sini, 10 tahun yang lalu. Dia memergoki ayah. Sejak saat itu, neraka bagi ayah dimulai. Winda memeras ayah. Dia meminta uang tutup mulut. Jika ayah tidak memberinya uang, dia akan memberitahu ibu, dan lebih parah lagi, dia mengancam akan mengirim orang untuk membereskan saya dan Ibu Kartika. Tangan Larasati gemetar hebat saat melihat bukti-bukti itu. Mutasi rekening dengan nominal ratusan juta rupiah mengalir ke rekening Winda setiap bulan dengan keterangan dana operasional. Padahal Winda tidak bekerja di perusahaan damar. Ayah bekerja keras siang malam, kena serangan jantung. Itu bukan karena pekerjaannya, Bu, lanjut Satria dengan mata berkaca-kaca. Tapi karena tekanan mental. Winda terus meminta lebih. Terakhir, sebelum ayah meninggal, Winda meminta saham perusahaan atas namanya. Ayah menolak karena itu warisan untuk Ibu Larasati. Mereka bertengkar hebat di telepon. Malam itu juga, ayah serangan jantung. Larasati merasa dunianya runtuh untuk kedua kalinya dalam 1 jam. Suaminya berselingkuh karena cinta masa lalu, dan adiknya sendiri memeras suaminya hingga mati. Ia teringat tangisan Winda di pemakaman. Mbak tidak tahu apa-apa, teriak Winda waktu itu. Ternyata itu bukan teriakan kesedihan, melainkan teriakan rasa bersalah, atau mungkin ketakutan karena sumber uangnya telah tiada. Saya minta maaf, Bu, kata Satria pelan. Saya tidak bermaksud menyakiti ibu, tapi ibu berhak tahu kebenarannya. Ayah sangat menghormati Ibu Larasati. Dia selalu bilang, Ibu Larasati adalah wanita baik yang tersebak dalam situasi ini. Larasati menyeka air matanya kasar. Rasa sedihnya kini berubah menjadi amarah yang membara. Ia menatap Satria, pemuda yang selama ini disembunyikan, pemuda yang menjadi korban keserakahan adiknya. Kamu punya bukti lain, Satria? Tanya Larasati dingin. Tatapannya kini tajam, bukan lagi tatapan istri yang berduka, tapi tatapan seorang wanita yang siap berperang. Ada, jawab Satria. Di Jakarta. Di brankas rahasia ayah yang kuncinya hanya ayah yang tahu. Tapi ayah pernah bilang pas kodenya ke saya lewat telepon. Katanya,
Untuk jaga-jaga. Larasati bangkit berdiri. Ia tidak peduli lagi pada hujan atau malam yang semakin larut. Kemas barang-barangmu secukupnya. Satria, kita ke Jakarta sekarang. Malam ini, Bu? Tanya Satria kaget. Iya. Kita selesaikan ini. Aku tidak akan membiarkan Winda tidur nyenyak setelah apa yang dia lakukan pada Damar dan pada hidup kita. Malam itu, mobil SUV yang dikendarai Larasati melaju menembus kabut Kaliurang yang tebal, membawa serta seorang anak yang terbuang dan seorang istri yang terluka, bersatu untuk menghadapi musuh yang sama. Perjalanan kembali ke Jakarta terasa jauh lebih singkat bagi Larasati, mungkin karena adrenalin yang membanjiri tubuhnya menekan rasa lelah. Satria duduk di kursi penumpang depan, lebih banyak diam, sesekali melirik Larasati dengan tatapan canggung namun hormat. Sesampainya di Jakarta, Larasati tidak langsung pulang ke rumah utamanya. Ia mengantar Satria ke sebuah hotel yang aman di dekat pusat kota. Ia tidak ingin Winda tahu keberadaan Satria dulu. Tunggu di sini. Jangan hubungi siapapun. Aku akan menghubungimu setelah aku bertemu Winda, perintah Larasati. Hati-hati, Bu. Tante Winda itu nekat. Pesan Satria cemas. Larasati hanya mengangguk, lalu memacu mobilnya menuju apartemen mewah di kawasan Kuningan, tempat Winda tinggal. Apartemen itu adalah salah satu hadiah dari Damar yang dulu Larasati kira sebagai bentuk kasih sayang kakak ipar. Namun kini ia tahu itu adalah hasil pemerasan. Larasati tiba di lobi apartemen pukul 10 pagi. Ia naik lift pribadi menuju penthouse Winda. Jantungnya berdegup kencang, tapi bukan karena takut, melainkan karena amarah yang sudah diubun-ubun. Tanpa mengetuk, Larasati menekan kode akses pintu apartemen Winda, tanggal ulang tahun Winda sendiri. Pintu terbuka dengan bunyi bip pelan. Pemandangan di dalam apartemen itu sangat kontras dengan kerapian villa di Kaliurang. Ruang tamu apartemen Winda berantakan. Baju-baju bermerek berserakan di sofa, botol-botol minuman keras kosong tergeletak di meja, dan tirai jendela tertutup rapat membuat ruangan itu gelap dan pengap. Bau rokok dan parfum mahal yang menyengat bercampur menjadi satu. Siapa sih? Masuk nggak ketok pintu. Suara Winda terdengar dari arah kamar tidur. Larasati melangkah masuk. Bunyi sepatu hak tingginya menggema di lantai marmer. Winda keluar dari kamar dengan wajah kusut, mengenakan batrobe sutra yang tali pengikatnya longgar. Wajahnya pucat. Matanya cekung dengan lingkaran hitam di bawahnya. Ia terlihat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Saat melihat Larasati berdiri di tengah ruangan dengan tatapan membunuh, wajah Winda memucat. Mbak Laras? Kapan pulang dari luar kota? Kok nggak bilang-bilang? Tanya Winda gugup. Ia mencoba merapikan rambutnya yang acak-acakan. Duduk, Winda. Perintah Larasati dingin. Ada apa sih, Mbak? Pagi-pagi kok tegang banget. Aku lagi nggak enak badan nih, mual-mual terus. Keluh Winda sambil memegang perutnya, berjalan menuju sofa. Larasati memperhatikan gerakan tangan Winda yang memegang perut itu. Insting wanitanya menangkap sesuatu yang ganjil. Kamu hamil? Tanya Larasati to the point. Winda terhenti. Tubuhnya menegang. Ia menatap kakaknya dengan mata terbelalak. Keheningan menyergap ruangan itu selama beberapa detik. Kalau iya, kenapa? Tantang Winda. Nada suaranya mulai meninggi, defensif. Mbak mau ceramah soal moral karena aku hamil di luar nikah. Larasati berjalan mendekat, menatap adiknya dengan tatapan jijik. Anak siapa? Winda. Winda tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Ia menjatuhkan dirinya ke sofa, lalu mengambil sebatang rokok dari meja, menyulutnya dengan tangan gemetar. Menurut Mbak anak siapa? Winda menghembuskan asap rokok ke udara, menatap Larasati dengan tatapan menantang yang penuh racun. Anak laki-laki yang paling sempurna di mata Mbak. Anak suami Mbak tersayang. Anak Mas Damar. Larasati merasa seperti ditampar keras. Meski ia sudah menduga Damar punya rahasia, mendengar pengakuan langsung bahwa adiknya sendiri mengandung anak suaminya adalah level rasa sakit yang berbeda. Kakinya lemas. Tapi ia memaksakan diri tetap berdiri tegak. Ia tidak boleh terlihat lemah di depan wanita ular ini.
Kamu bohong, desis Larasati. Damar tidak mungkin menyentuhmu. Dia mencintai Kartika. Senyum sinis di wajah Winda lenyap seketika saat nama Kartika disebut. Rokok di tangannya jatuh ke lantai karpet. Mbak tahu dari mana nama itu? Suara Winda bergetar. Kali ini karena takut. Mbak ke Kaliurang? Mbak ketemu anak haram itu. Namanya Satria. Dan dia bukan anak haram. Dia anak yang dilindungi Damar dari iblis sepertimu. Larasati membentak. Air matanya mulai mengalir karena marah. Aku sudah tahu semuanya. Winda, aku tahu kamu memeras Damar selama 10 tahun. Aku tahu kamu mengancam akan membunuh Satria dan ibunya. Kamu monster. Winda tiba-tiba berdiri. Wajahnya merah padam karena marah dan malu yang bercampur aduk. Topeng adik manis yang selama ini ia pakai hancur berkeping-keping. Ya, memang aku yang lakukan. Terus kenapa? Teriak Winda histeris. Mbak pikir enak hidup di bawah bayang-bayang Mbak Laras yang sempurna? Mbak dapat suami kaya, ganteng, baik. Sementara aku cuma sisa-sisa. Aku iri, Mbak. Aku benci lihat Mbak bahagia. Jadi kamu menggoda suamiku. Aku tidak menggoda dia. Aku memaksanya. Winda tertawa gila. 10 tahun lalu aku ikutin dia ke Jogja. Aku lihat dia punya keluarga simpanan itu. Aku ancam dia. Awalnya cuma minta uang. Tapi lama-lama aku sadar. Aku bisa milikin dia juga. Aku paksa dia tidur sama aku dengan ancaman aku bakal bongkar rahasianya ke Mbak dan media. Kalau dia nggak mau, aku bakal kirim preman buat celakain anak kesayangannya itu. Larasati menutup mulutnya dengan tangan, menahan mual. Adiknya memperkosa situasi, memanipulasi ketakutan Damar untuk kepuasan dan keuntungannya sendiri. Mas Damar itu lemah, Mbak. Lanjut Winda dengan air mata yang mulai bercucuran. Dia rela lakuin apa aja demi ngelindungin anak udiknya itu. Dan sekarang, lihat. Winda mengusap perutnya yang masih rata. Aku hamil anaknya. Ini senjata terakhirku. Mas Damar boleh mati, tapi hartanya sebagian harus jadi milik anak ini. Mbak nggak bisa usir aku begitu aja. Kamu yang membunuhnya, Winda, ucap Larasati dingin. Kamu yang bikin dia serangan jantung. Satria cerita, malam itu kamu menelponnya, memaksanya menyerahkan saham. Dia yang keras kepala, jerit Winda. Coba aja dia kasih apa yang aku mau. Dia masih hidup sekarang. Ini semua salah dia. Larasati menatap adiknya dengan tatapan yang sudah mati rasa. Tidak ada lagi rasa sayang sebagai kakak. Yang ada di depannya hanyalah seorang kriminal. Kamu pikir kehamilanmu itu akan menyelamatkanmu? Larasati bertanya pelan. Kamu salah besar. Mbak nggak bisa apa-apa. Kalau Mbak lapor polisi, aib Mas Damar bakal kebongkar. Semua orang bakal tahu suami sempurna Mbak punya anak di luar nikah dan tidur sama adik iparnya sendiri. Mbak bakal malu seumur hidup. Karir sosialita Mbak bakal hancur. Winda tersenyum licik, merasa masih memegang kartu as. Larasati melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke wajah Winda. Kamu lupa satu hal, Winda. Aku sudah tidak peduli lagi dengan citra sempurna itu. Damar sudah mati. Reputasi bisa dibangun ulang, tapi kejahatanmu tidak bisa dimaafkan. Larasati mengeluarkan ponselnya dari saku blazer. Layarnya menyala, menampilkan mode perekam suara yang sudah berjalan sejak ia masuk ke apartemen itu. Terima kasih atas pengakuan lengkapnya, kata Larasati datar. Wajah Winda pucat pasi. Matanya melotot menatap ponsel itu. Ia mencoba merampasnya. Tapi Larasati dengan sigap mundur dan menepis tangan Winda. Jangan sentuh aku, ancam Larasati. Aku juga punya bukti transfer rekeningmu dari Damar. Dan Satria, dia saksi hidup atas terormu selama ini. Kamu bukan hanya pemeras. Winda, kamu penyebab kematian suamiku. Winda jatuh terduduk di lantai. Menangis meraung-raung. Kali ini tangisan ketakutan yang nyata. Mbak, tolong Mbak, aku adikmu, jangan laporin aku hamil, Mbak.
Larasati menatap adiknya tanpa belas kasihan. Hatinya sudah membeku. Simpan air matamu. Kita belum selesai. Masih ada satu tempat lagi yang harus kita datangi untuk memastikan nasibmu. Larasati berbalik badan, melangkah keluar dari apartemen yang penuh dosa itu, meninggalkan Winda yang hancur dalam ketakutannya sendiri. Langkah Larasati terasa ringan. Kebenaran memang menyakitkan, tapi kebenaran juga membebaskan. Sekarang, ia tinggal memastikan keadilan ditegakkan, dengan caranya sendiri. Langit Jakarta sore itu tampak labu, seolah masih menyimpan sisa-sisa mendung dari hari-hari sebelumnya. Larasati keluar dari gedung apartemen Winda dengan langkah yang gontai namun tatapan matanya tajam dan penuh tekad. Ponsel di tangannya terasa panas, menyimpan rekaman pengakuan yang cukup untuk menghancurkan hidup adiknya sendiri. Namun, Larasati tahu ini belum selesai. Ada satu kepingan puzzle terakhir yang harus ia temukan untuk memastikan kemenangannya mutlak. Larasati menjemput Satria di hotel tempat ia menyembunyikan pemuda itu. Tanpa banyak bicara, Larasati mengajak Satria ke sebuah kafe privat di daerah Senopati yang sepi pengunjung. Mereka memilih meja di sudut paling belakang, terlindung oleh partisi kayu tinggi yang memberikan privasi. "Ibu sudah bertemu Tante Winda?" tanya Satria hati-hati saat mereka sudah duduk. Di hadapan mereka, 2 cangkir kopi hitam mengepul, namun tak satu pun dari mereka bernafsu menyentuhnya. "Sudah," jawab Larasati singkat. Ia meletakkan ponselnya di meja. Dia mengakui semuanya. Pemerasan itu, ancaman itu, bahkan kehamilannya. Satria menunduk. Tangannya mengepal di atas meja. Wanita itu iblis, Bu. Dia yang membuat ayah menderita sampai akhir hayatnya. Kita butuh lebih dari sekadar rekaman suara. Satria, kamu bilang ada brankas digital? Tanya Larasati. Satria mengangguk. Ia mengeluarkan sebuah laptop tua dari tas ranselnya. Laptop yang dulu sering dipakai Damar saat bekerja di Villa Kaliurang. Satria kemudian merogoh saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah flash disk kecil berwarna perak yang tergantung pada kalung rantai yang ia pakai. "Ayah memberikan ini pada saya seminggu sebelum meninggal," katanya. "Ini kunci untuk membuka cloud drive pribadinya. Ayah bilang, kalau terjadi sesuatu pada ayah, berikan ini pada Ibu Larasati. Tapi kalau Ibu Larasati tidak mau menerimamu, bakar saja." Jelas Satria dengan suara bergetar. Larasati terenyuh. Bahkan di saat-saat terakhirnya, Damar masih memikirkan perasaan Larasati, meski ia juga berusaha menyelamatkan anaknya. "Colokan, Satria," perintah Larasati lembut. Satria memasukkan flash disk itu ke port laptop. Layar laptop berkedip, menampilkan kolom kata sandi. Sandinya tanggal pernikahan ayah dan Ibu Kartika, lalu digabung dengan tanggal pernikahan ayah dan Ibu Larasati. Ucap Satria sambil mengetikkan deretan angka. Larasati menahan napas. Kombinasi itu. Damar benar-benar menyatukan 2 dunianya dalam satu kunci rahasia. Layar terbuka. Folder demi folder muncul. Ada folder berisi laporan keuangan yang dimanipulasi untuk menutupi aliran dana ke Winda. Ada folder berisi tangkapan layar pesan-pesan ancaman dari Winda. Namun, mata Larasati tertuju pada satu file video dengan judul, "Kebenaran untuk Larasati Satria." "Buka video itu," bisik Larasati. Satria mengklik file tersebut. Wajah Damar muncul di layar. Ia terlihat sangat kurus dan lelah. Jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Kantung matanya hitam pekat. Dan ia berbicara dengan suara yang parau. Latar belakang video itu adalah ruang kerja di rumah Jakarta. Direkam saat Larasati sedang pergi arisan atau tidur. "Laras, Satria, kalau kalian menonton ini, berarti aku sudah tidak ada. Maafkan aku. Maafkan pengecut ini yang tidak berani jujur sampai mati." Suara Damar di video membuat air mata Larasati menetes tanpa bisa ditahan. Damar di layar menghela napas panjang, seolah beban dunia ada di pundaknya. Winda bukan hanya memeras uang. Dia monster. Selama ini aku diam karena aku pikir dia hanya serakah. Tapi aku baru menemukan bukti baru. Kecelakaan yang menimpa Kartika 2 tahun lalu, itu bukan kecelakaan murni. Jantung Larasati berhenti berdetak sesaat.
Satria di sebelahnya menutup mulut dengan tangan. Matanya terbelalak horor. Rem motor Kartika blong di turunan Kaliurang. Polisi bilang itu kelalaian perawatan. Tapi aku menyewa penyelidik swasta diam-diam. Ada bekas potongan rapi di kabel rem. Dan hari itu, mobil Winda terekam CCTV di jalan menuju Kaliurang. Dia membunuh Kartika. Laras, adikmu membunuh istriku. Larasati merasa mual yang hebat. Adiknya seorang pembunuh? Damar di video melanjutkan sambil menangis. Aku sedang mengumpulkan bukti fisik terakhir untuk menjebloskan dia ke penjara. Tapi dia tahu aku sedang menyelidikinya. Dia mengancam akan melakukan hal yang sama pada Satria. Aku takut. Laras. Aku takut kehilangan anakku setelah kehilangan ibunya. Jadi aku turuti maunya sementara waktu. Tapi jika aku mati mendadak, tolong, Laras, lindungi Satria. Dan Satria, hormatilah Ibu Larasati. Dia korban di sini, sama seperti kita. Video berakhir dengan layar hitam. Keheningan di meja kafe itu begitu berat dan mencekam. Suara bising mesin kopi dan obrolan pengunjung lain terdengar sayup-sayup. Seolah mereka berada di dunia yang berbeda. Satria menangis tanpa suara. Bahunya terguncang hebat. Ia baru saja mengetahui bahwa ibunya bukan meninggal karena takdir, melainkan dibunuh. Larasati mengulurkan tangan, menggenggam tangan Satria yang dingin. Rasa benci pada anak tirinya itu kini sepenuhnya lenyap, berganti dengan rasa senasib sepenanggungan dan naluri pelindung yang kuat. Cukup, kata Larasati tegas, menghapus air matanya. Wajahnya kini keras membatu. Dia tidak hanya menghancurkan rumah tanggaku. Dia mengambil nyawa. Dia tidak pantas hidup tenang sedetik pun. Kita lapor polisi sekarang, Bu? Tanya Satria dengan mata merah menyala penuh dendam. Larasati berpikir cepat. Memenjarakan Winda berarti membuka aib keluarga besar-besaran. Media akan meliput. Nama Damar akan hancur. Dan Larasati akan menjadi tontonan publik. Proses hukum di negara ini bisa memakan waktu bertahun-tahun, penuh drama, dan Winda yang licik mungkin bisa lolos dengan alasan gangguan jiwa atau menyuap jaksa. Larasati tidak mau memberinya panggung. Larasati menginginkan hukuman yang lebih menyiksa daripada penjara. Tidak, jawab Larasati dingin. Sebuah rencana kejam namun adil terbentuk di kepalanya. Penjara terlalu enak buat dia. Dia akan dapat makan gratis dan atap di sana. Aku punya cara yang lebih menyakitkan. Aku akan membuat hidupnya seperti neraka di dunia nyata, di mana dia akan memohon untuk mati tapi tidak bisa. Larasati menyalin semua data di flash disk itu ke ponselnya dan mengirimkannya ke penyimpanan awan pribadinya yang terenkripsi. Simpan laptop ini, Satria. Kita akan menemui Pak Anwar, pengacara ayahmu. Mulai hari ini, Winda sudah mati dalam hidup kita, tapi dia akan hidup dalam ketakutan abadi. Bab 8. Awal yang baru. 1 bulan kemudian. Suasana di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta cukup ramai pagi itu. Pengumuman keberangkatan terdengar bergema di langit-langit bandara yang tinggi. Larasati berdiri di dekat pintu keberangkatan domestik, mengenakan pakaian santai, sebuah gaun terusan panjang berbahan katun yang nyaman, kacamata hitam besar, dan topi lebar. Tidak ada lagi blazer kaku atau riasan tebal yang biasa ia kenakan sebagai istri pengusaha Jakarta. Di hadapannya berdiri Satria, yang kini tampak lebih rapi dan bersih. Pemuda itu mengenakan kemeja flanel dan celana jeans, serta sebuah ransel besar di punggungnya. Di tangannya, ia memegang tiket pesawat tujuan London. Kamu yakin tidak mau ibu antar sampai masuk? Tanya Larasati sambil membetulkan kerah kemeja Satria. Sikapnya sudah seperti seorang ibu pada anaknya sendiri. Tidak usah, Bu. Ibu harus segera cekin pesawat ke Bali juga. Jawab Satria sambil tersenyum tulus. Terima kasih, Bu. Untuk semuanya. Beasiswa ini, kesempatan ini, saya tidak tahu harus membalasnya bagaimana. Belajarlah yang rajin. Ambil gelar arsitekmu. Seperti cita-citamu dan ayahmu. Buat ayahmu bangga, ucap Larasati. Larasati telah mencairkan sebagian besar aset Damar. Sesuai kesepakatan batinnya,
Ia memberikan separuh hasil penjualan aset-aset itu kepada Satria. Cukup untuk biaya hidup dan kuliah Satria di Inggris sampai lulus S2, serta modal untuk memulai hidup baru. Larasati tidak ingin mengambil hak anak yatim piatu itu. Tentang Tante Winda. Satria ragu-ragu sejenak menyebut nama itu. Wajah Larasati berubah datar. Jangan pikirkan dia. Dia sudah mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan. Nasib Winda memang berakhir tragis, meski tanpa jeruji besi. Seminggu yang lalu, Larasati dan Pak Anwar memanggil Winda ke kantor pengacara. Di sana, Larasati memperlihatkan semua bukti, rekaman suara, bukti transfer pemerasan, video pengakuan Damar, dan bukti sabotase kendaraan Kartika. Wajah Winda saat itu pucat pasi, seperti mayat hidup. Larasati memberikan tawaran yang tidak bisa ditolak. Aku tidak akan memenjarakanmu, kata Larasati waktu itu. Tapi mulai detik ini, semua aset yang kamu miliki yang berasal dari uang Damar, apartemen, mobil, perhiasan, semuanya ditarik kembali karena itu hasil pemerasan. Aku sudah memblokir aksesmu ke semua lingkaran sosialita kita. Dan satu lagi, bukti pembunuhan Kartika ini ada di tangan Pak Anwar dan 3 pengacara lain di 3 kota berbeda. Jika kamu berani mendekatiku, mendekati Satria, atau bahkan berani muncul di media menceritakan kebohongan, bukti ini akan otomatis rilis ke kepolisian dan pers. Kamu akan diburu sebagai pembunuh. Jadi, pergilah. Hiduplah dalam kemiskinan dan ketakutan. Setiap kali kamu melihat polisi, kamu akan gemetar. Setiap kali ada ketukan di pintu, kamu akan berdoa itu bukan penjemputan paksa. Nikmati nerakamu, Winda. Winda sekarang tinggal di sebuah kontrakan petak kumuh di pinggiran Jakarta, tanpa uang, tanpa teman, dan dalam kondisi hamil tua yang tidak diinginkan. Ia hidup dalam paranoia akut, takut bayangannya sendiri akan menangkapnya. Ia bangkrut total dan dikucilkan oleh keluarga besar yang sudah diberitahu Larasati tentang kelakuan bejatnya. Ibu benar, kata Satria membuyarkan lamunan Larasati. Dia sudah selesai. Jaga dirimu, Satria. Telepon ibu kalau sudah sampai London, ujar Larasati. Satria maju selangkah, lalu dengan canggung memeluk Larasati. Pelukan itu singkat, namun hangat. Terima kasih, Ibu. Ibu adalah wanita paling kuat yang pernah saya kenal. Maafkan ayah, ya Bu. Ibu sudah memaafkannya, bisik Larasati. Pergilah. Satria melambaikan tangan, lalu berbalik dan berjalan menuju gerbang keberangkatan internasional, melangkah menuju masa depannya yang cerah, jauh dari bayang-bayang kelam masa lalu orang tuanya. Larasati menarik napas panjang, menghirup udara bandara yang sibuk. Ia merasa ringan. Beban rahasia, pengkhianatan, dan dendam sudah ia letakkan. Rumah mewah di Jakarta sudah terjual. Villa di Kaliurang sudah ia hibahkan ke sebuah yayasan sosial untuk dijadikan rumah singgah anak-anak yatim, sebagai penebus dosa Damar dan kenangan untuk Kartika. Kini, Larasati hanya membawa 1 koper kecil. Tujuannya adalah Ubud, Bali. Ia sudah membeli sebuah rumah kecil di tengah sawah. Ia ingin melukis lagi, hobi lamanya yang ditinggalkan karena sibuk menjadi istri sempurna. Ia ingin hidup tenang, tanpa kepura-puraan, tanpa topeng. Suara panggilan terakhir untuk penerbangan ke Denpasar terdengar. Larasati tersenyum tipis. Ia membetulkan letak kacamata hitamnya, lalu melangkah mantap menuju gerbang keberangkatan. Damar sudah tenang di alam sana. Satria sudah aman mengejar mimpinya. Dan Winda sedang menjalani hukumannya. Kini, giliran Larasati yang berbahagia. Cerita tentang kabut di Kaliurang telah usai, tersapu oleh matahari pagi yang menjanjikan harapan baru. Tamat.